Welcome to my channel. Selamat pagi, perkenalkan saya Selmiani Elasi, calon guru penggerak Angkatan 10, asal Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, unit kerja SMA Plus Kristen Rehoboth Oebelo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi mingguan pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman, serta aksi nyata. Rangkaian kegiatan guru penggerak Angkatan 10 dilaksanakan secara virtual atau melalui Zoom dan live streaming YouTube. Kegiatan ini dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama dibuka oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yakni Prof. Dr. Nunuk Suryani MPD pada tanggal 15 Maret 2024 yang diselenggarakan secara nasional oleh Ditjen GTK pada pukul 10 sampai pukul 11 WITA dan diikuti oleh CGP Angkatan 10 se-Indonesia. Sedangkan di sesi kedua, orientasi pelaksanaan PGP Angkatan 10 oleh BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pukul 14 sampai 16 WITA. Pada kegiatan ini, CGP diberi arahan tentang rangkaian pelaksanaan kegiatan, mulai dari jadwal, teknis, hingga strategi dalam mempersiapkan diri dan menjalani tugas selama mengikuti program CGP Angkatan 10. Pendidikan CGP Angkatan 10 akan dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan November 2024. Kegiatan CGP Angkatan 10 dilanjutkan dengan pengerjaan pretest yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Maret 2024 pada LMS Guru Penggerak. Selanjutnya, kegiatan mempelajari modul 1.1 mengenai mulai dari diri dan eksplorasi konsep dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024 yang dilaksanakan secara daring dan dipandu oleh fasilitator Ibu Siti Mariam. Pada kegiatan ini kami dipandu untuk mengetahui dan mulai memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan. Dalam kegiatan ini kami diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan sesama teman CGP Angkatan 10. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret jam 13 hingga 15.30 dilakukan kegiatan ruang kolaborasi yang dilaksanakan melalui Zoom Meet. Dalam kegiatan ini kami berdiskusi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya daerah asal. Diskusi ini dilakukan dengan teman-teman dalam satu rombel dan akan dipresentasikan pada tanggal 21 Maret. Selanjutnya diunggah pada LMS sebelum tanggal 25 Maret. Pada hari Sabtu 23 Maret, seluruh CGP Angkatan 10 Kabupaten Kupang mengikuti karya orientasi bersama kepala sekolah dan pengawas yang dilaksanakan di SD Impres Nartaki dan dibuka oleh BPGP Nusa Tenggara Timur. Pada sesi kedua dipandu langsung oleh pengajar praktik. Pada sesi ini kami dibimbing langsung oleh pengajar praktik. Untuk menyusun kesepakatan kelas dan mendefinisikan harapan dan kekhawatiran yang dirasakan. Selanjutnya kami dibimbing untuk menemukan cara atau strategi untuk mengatasi kekhawatiran yang dirasakan dan bagaimana cara mewujudkan harapan yang telah dituliskan. Selanjutnya Selasa 26 Maret, saya mengikuti ruang elaborasi pemahaman yang dilaksanakan secara daring melalui Meet. Kegiatan ini diinstruksi oleh Bapak Simon Rafael. Dalam kegiatan ini saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari instruktur kami serta dari teman-teman CGP Angkatan 10. Yang kedua adalah feeling. Setelah mengetahui bahwa saya lulus tes wawancara dan akan menunggu pendidikan CGP, saya merasa cemas, khawatir, dan takut. Hal ini terjadi karena padatnya tugas yang harus diselesaikan di LMS dan lamanya waktu pendidikan. Selain itu juga tugas-tugas di sekolah pun harus diselesaikan. Saya pun menjadi khawatir dan berpikir apakah saya mampu untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dan konsisten untuk mengikuti CGP Angkatan 10 ini. Setelah merenung dan berpikir, saya mengambil tekad bahwa saya harus bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada dan harus konsisten juga dalam mengikuti kegiatan ini. Saya juga harus terus melangkah untuk menjadi pendidik dan pengajar yang lebih baik. Sejalan dengan perjalanan waktu dan sering berdiskusi bersama-sama teman-teman CGP Angkatan 10 dan fasilitator, saya merasa senang dan termotivasi. Saya merasa senang karena berkenalan dengan fasilitator dari luar daerah dan berkenalan juga dengan teman-teman dari luar kecamatan saya, sehingga membuat saya sangat termotivasi untuk terus mengikuti kegiatan CGP Angkatan 10 ini. Saya juga merasa senang karena dengan mempelajari modul 1.1, saya semakin memahami nilai-nilai dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan di sekolah saya. Nilai-nilai dasar yang saya dapatkan ini sudah mulai saya terapkan di sekolah, walaupun belum semuanya, namun sudah mulai diterapkan seperti proses pembelajaran yang berpusat pada murid.
Yang ketiga adalah finding. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan pada modul 1.1 tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang filosofi pendidikan. Saya juga jadi tahu bahwa pendidik itu hanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Saya pun jadi memahami bahwa mendidik itu seperti petani yang merawat tanaman. Selain itu, pembelajaran harus berpusat pada siswa dan memberikan kemerdekaan dalam belajar kepada siswa. Selain itu, saya juga memahami bahwa setiap siswa memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang dasar-dasar filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka saya juga menyadari bahwa proses pembelajaran itu akan efektif jika tuntunan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan menjadikan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Artinya, kita menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Kemudian kita sebagai guru hendaknya memberikan contoh yang baik bagi anak didik kita. Guru juga harus bisa membangun semangat anak untuk belajar dan berusaha menjadi pribadi yang baik, serta guru juga harus memberikan dorongan dan arahan agar anak didik kita bisa menemukan apa yang menjadi cita-citanya. Yang terakhir adalah future. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang dasar-dasar filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan memahaminya, saya mencoba menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas agar tujuan pembelajaran berpusat pada siswa dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang berpusat pada guru diganti dengan berpusat pada siswa. Hal ini dilakukan agar terciptanya pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Anak juga diberi kebebasan dan keluasan dalam menggali potensi dirinya sehingga mereka menjadi manusia seutuhnya. Selain itu, saya juga secara perlahan mengubah pandangan bahwa siswa bukan kertas kosong melainkan tabula rasa, mengubah cara pandang siswa yang selalu berorientasi pada nilai KKM menjadi berorientasi pada proses dan value-nya. Selain itu, kami melakukan kesepakatan kelas di awal pembelajaran, banyak melakukan kolaborasi sehingga menghasilkan pembelajaran yang mandiri dan menyenangkan bagi siswa, menjadikan pembelajaran yang memperhatikan gaya belajar siswa sehingga dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yakni menggunakan berbagai media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Akhir kata saya ucapkan salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.